Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Well, since the spread of coronavirus has been a very big issue, not only in Indonesia but also in all over the world, our government decided to use social distancing protocol to flatten the curve of the infection. So that's why I make this video for you so you can study at home. Video ini ditujukan untuk seluruh siswa-siswi kelas 10 di SMK Taruna Terpadu 1. Mungkin sebagian dari kalian ada yang udah kenal sama saya, tapi mungkin sebagian yang lainnya ada yang belum kenal. So therefore, let me introduce myself. My name is Nur Hasanah, but you can call me Miss Hasanah. Today I would like to tell you a topic, and it is about daily routine atau daily activity. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. At the end of today's lesson, I expect you to be able to write your daily routine or daily activity in paragraphs using present simple. Oke, sebelumnya mungkin kalian bisa buka buku kalian buku paket ya, halaman 165 karena bab ini menjelaskan tentang si daily routine yang tadi. Sesuai dengan judulnya, daily routine. Berarti kalau bahasa Indonesia itu artinya adalah rutinitas sehari-hari atau kegiatan yang selalu dilakukan secara berulang-ulang. Hari ini dilakukan, besok dilakukan lagi, besok dilakukannya lagi, dan seterusnya. Sekarang coba deh kalian tolong pikirkan dan sebutkan 3 kegiatan yang selalu kalian lakukan setiap hari dan berulang-ulang. Saya kasih waktu 5 detik ya buat memikirkan kegiatan tersebut. Oke, waktunya udah habis. Misalnya nih, saya akan ambil 3 contoh kegiatan yang sering dilakukan setiap hari. Kayak contohnya nih, dan ini. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke contoh teksnya, saya mau kasih tahu dulu nih tenses yang bisa digunakan untuk menyusun teks daily routine ini. Seperti yang kalian tahu, setiap tenses itu kan dia punya fungsinya masing-masing. Kayak misalnya past simple itu kan digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi pada masa lampau. Terus tenses yang dipakai untuk membuat daily routine apa dong? Nah, tenses yang bisa kita pakai yaitu present simple. Kenapa? Karena fungsi dari present simple yang pertama itu adalah to give instruction atau memberikan perintah. Contohnya, put the book on the desk. Letakkan atau simpan bukunya di atas meja. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya itu sebagai general truth, to tell general truths, untuk memberitahukan tentang kebenaran atau fakta. Contohnya, Dylan is a boy. Dylan adalah seorang laki-laki. Itu fakta atau mitos? Fakta kan? Karena itu fakta, jadi kita bisa menggunakan present simple. Kemudian yang ketiga, to express habits atau kebiasaan atau repeated action, kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Kayak tadi kan daily routine itu kan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Contohnya, I wake up at 5 in the morning. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah beberapa fungsi dari present simple. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke contoh kalimat dari present simple. Seperti yang kalian tahu, bahwa kalimat itu ada 2 kan jenisnya. Ada yang disebut dengan verbal sentence, ada yang disebut dengan nominal sentence. Bedanya apa? Bedanya kalau verbal sentence itu berasal dari kata verb. Berarti kalimat tersebut mengandung kata kerja atau verb. Dan verb atau kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja ke-1 karena kita sedang membahas tentang present simple. Contohnya, untuk kalimat positif di sini ada they wake up in the morning.
Kemudian ada lagi nih satu lagi. She wakes up in the morning. Nah, kalau kalian perhatikan di situ ada sedikit perbedaan. Kalau yang atas itu menggunakan wake, kalau yang bawah menggunakan wakes. Kenapa? Coba deh kita lihat subjeknya. Kalau yang atas, jadi untuk subjek I, you, we, they, kata kerjanya tidak perlu kita tambahkan akhiran s dan is. Tapi kalau subjeknya he, she, dan it, di akhir kata kerja harus kita tambahkan akhiran s atau is. Contohnya, she sleeps, it sleeps, he sleeps. Tapi kalau they sleep, nggak ada they sleeps. I sleep, you sleep. Contoh yang lainnya, misalnya I read, you read, we read. Tapi kalau she jadinya reads. Kita tambahkan s di belakangnya. Kayak gitu. Kemudian, untuk contoh yang kalimat negatif, they don't wake up in the afternoon. Yang di bawahnya, she doesn't wake up in the afternoon. Bedanya apa? Kalau subjek I, you, we, they yang kita gunakan adalah don't atau do not. Tapi untuk subjek he, she, dan it, untuk kalimat negatif yang kita pakai adalah doesn't atau does not. Sama aja sebetulnya. Doesn't atau does not, don't atau do not. Kayak gitu. Oh ya, kalau misalnya sudah ada doesn't, kata kerjanya itu tidak usah kalian tambahkan akhiran s atau is. Di sini kan she doesn't wake up in the afternoon. Tidak ada akhiran s atau is setelah kata wake. Ya, jadi kalau depannya sudah ada doesn't, nggak perlu ditambahkan akhiran s atau is. Kemudian untuk contoh kalimat tanya, do they wake up in the morning? Itu untuk subjek I, you, we, they. Depannya kita harus tambahkan kata do. Dan untuk yang di bawah nih, does she wake up in the morning? Depannya harus kita tambahkan does. Kenapa? Karena subjeknya itu she. Jadi untuk he, she, dan it, depannya kita harus tambahkan kata does. Seperti itu. Berikutnya yaitu tentang nominal sentence. Agak berbeda nih. Kalau yang tadi kan menggunakan verb 1 ya, kata kerja ke 1. Nah, tapi kalau nominal sentence itu yang kita gunakan adalah to be. To be-nya itu ada is, am, dan are. Is itu untuk subjek he, she, it. Kalau am itu untuk subjek I. Kalau are itu untuk subjek you, we, dan they. Setelah to be selalu diikuti oleh adjektif atau kata sifat, noun atau kata benda, dan juga adverb atau kata keterangan. Contohnya untuk kalimat yang positif, the girl is short. Short di sini itu adalah adjektif atau kata sifat. Sedangkan is dia adalah to be untuk subjek the girl. Untuk kalimat negatif, contohnya adalah the girl is not tall. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, is the girl short? Kemudian di sini ada contoh teks yang berkaitan dengan daily activity. Nah, kalau kalian perhatikan, teks ini semuanya itu menggunakan present tense. Ya, karena kan namanya daily activity ya, berarti berkaitan dengan kegiatan yang terjadi berulang-ulang atau rutinitas juga bisa. Saya bacakan ya, contohnya. Mungkin kalian juga bisa baca contoh teks ini di buku paket kalian halaman 165. Nanti bisa sambil dipelajari lagi ya. From Monday to Saturday, I usually wake up at 5 o'clock in the morning. I need to prepare myself to school. There are many activities I have to do before going to school. First of all, I do my bed until it is very tidy. After that, I sweep the floor. I love to see my room neat and clean.
When I still feel sleepy, I walk around my house. Also, I do some physical movement to stretch my body. Then, I prepare some books based on schedule. I don't want to leave books at home. I wash my face, brush my teeth, then have a shower. Finally, I eat breakfast after wearing my school uniform. I enjoy learning time at school. I like to play with my friends too. The school finishes at 1 p.m. After school, I change my uniform, then have lunch. I usually help my mom to cook for dinner, then help to wash dishes after eating. After watching TV for 1 hour, I study and do my homework. At the end, I go to sleep at 9 p.m. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita telah mempelajari tentang present simple dan salah satu kegunaannya adalah untuk menjelaskan kejadian atau rutinitas sehari-hari. Tugasnya untuk minggu ini yaitu you have to write your daily routine in paragraphs using present simple. Jadi silahkan kalian membuat teks daily routine dalam bentuk paragraf menceritakan tentang rutinitas kalian sehari-hari dalam bentuk paragraf dan harus menggunakan present simple. Okay, thank you so much for watching this video. Stay safe ya everyone and don't forget to wash your hands. Let's hope this pandemic will be over soon. Bye bye, see you very soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.